Pria ini hanya perlu menyentuh ringan bahu gadis itu, membuat bahunya yang penuh luka bakar sembuh kembali. Hanya dalam 3 hari, membantu gadis itu mendapatkan kembali penampilannya yang sangat cantik. Namun keluarganya tidak mengetahuinya, hanya ingin menikahinya. Ibu tirinya bahkan menganggap orang bodoh untuk menikahinya. Bu, menurutku dia tidak seburuk itu. Itu sangat cocok untukmu. Ya, di saat yang penting, anak laki-laki itu segera muncul. Dia setuju untuk menikahi gadis itu. Semua orang mendengarnya, semua orang mengira dia gila. Kamu ingin menikahi gadis jelek kami. Ini bukan tentang uang. Dia pam, aku melakukan ini bukan demi uang atau ketenaran. Saya hanya menyukai Natuyet. Lagi pula Natuyet juga gadis cantik. Cari saja dokter, adalah mungkin untuk mendapatkan kembali penampilan cantikmu. Cantik sekali, dia tak lebih dari kata kudis. Apakah kamu buta? Gadis itu tidak ingin tinggal di sini lagi. Dia memintanya untuk segera membawanya pergi. Tapi aku tidak menyangka akan dipermalukan oleh ibu dan putrinya. Lihat nama ini. Setiap orang tidak bernilai 10 yuan. Jika kamu pergi, kamu hanya bisa hidup di bawah jembatan. Saya juga tidak memandang Paman Lem dan saudara perempuan saya Tinno. Bisa membeli rumah di Dinho. Membandingkannya membuatku cemburu kan? Bu, aku juga ingin menjalani hari-hari yang indah. Tapi sayangnya dia cacat. Jika tidak, kamu juga bisa datang ke rumahku untuk menjadi pembantu. Aku punya rumah anjing untuknya. Pria itu tidak memperhatikan mereka. Dia segera meraih tangan gadis itu dan pergi. Mereka tidak mengetahui kemampuan orang ini. Ia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik. Sumber daya keuangan juga melampaui banyak negara. Bahkan orang terkaya Tam Fan Tam pun ingin bekerja sama dengannya. Dia membantu gadis itu mendapatkan kembali penampilannya. Persis seperti itu, 3 hari berlalu. Mereka datang untuk menghadiri pernikahan sepupu mereka. Saya ingin menamparkan wajah mereka. Saudari, apakah kamu terbiasa dengan cara hidup di jembatan? Aku hanya mengundangmu dengan sopan. Ku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Tahukah kamu betapa mahalnya Hotel Binhai ini? 99.999 ingat setelah makan. Kamu harus menjilat piringnya sampai bersih. Tempat ini enggan tapi masih bisa diterima. Natuyet, jika kamu mau, kamu bisa datang makan kapan saja di masa depan. Berhentilah membual. Hari ini kalau bukan karena pernikahanku dengan Tuan Lem, apakah kalian berdua punya kesempatan untuk menginjakan kaki di Hotel Binhai ini? Berhentilah membuat keributan. Hari ini adalah hari besar. Menantu laki-lakiku yang baik ada di sini. Aku bilang hari ini adalah pernikahanku. Mengapa ada monster jelek yang membawa kesialan? Jangan marah, aku akan menyuruh mereka keluar segera. Apakah kamu tidak mendengar? Tuan Lem menyuruhmu keluar, merusak pernikahanku. Bisakah kamu membayarnya? Tidak peduli apa, itu adikku. Dan kakak ipar, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Tuan Lem adalah putra kami yang berharga. Bagaimana penipu itu bisa membandingkannya? Hari ini adalah hari yang baik. Biarkan Natuyet datang ke sini untuk menakut-nakuti orang. Jika kita membandingkan penampilannya, kalau begitu mereka berdua harus keluar. Lupakan saja, ayo pergi. Bagus saja saat ini. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut cantik. Pesta pernikahan keluarga Lem kami. Kenapa kamu begitu kasar? Lem Tam Kuong, hari ini Natuyet ada di sini. Tidak bisa keluar, jadi aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ayah, idiot ini, ingin menunjukkan kepada semua orang wajah jelek itu. Itu sangat tidak sopan. Setiap orang adalah saudara, beri mereka 500 yuan. Biarkan mereka pergi ke kamar sebelah untuk makan. Tuan Lem benar-benar murah hati. Jangan terburu-buru dan berterima kasih pada Tuan Lem. 500 yuan ini, kamu harus menyimpannya dan menyeka pantatmu. Kamu dukun dari pegunungan dan masih sombong. Maaf, Paman Lem. Ini saudara iparku. Aku harap kamu tidak keberatan. Ternyata dia datang dari pedesaan. Mari kita minggir dan menonton. Hanya saja, jangan buka cadarmu. Adalah baik untuk tidak membuat orang merasa tidak enak dipandang. Siapa yang kamu panggil tidak sedap dipandang. Hai, jangan mengabaikan yang baik dan yang buruk. Ayahku berbaik hati membiarkanmu tinggal di sini dan menonton. Apalagi yang kamu mau? Aku baru saja berkata, siapapun yang jahat harus keluar. Jadi kalian berdua harus keluar. Lupakan saja, dia pam. Aku tidak ingin dipermalukan lagi. Ayo pergi. Jika kamu suka menonton kodok dan kudis seperti itu. Kalau begitu pulanglah, tutup pintunya dan lihat perlahan. Natuyet, aku percaya padamu. Sekarang sentuh wajahku. Wajahmu. 4 keluarga besar Binhai, Tietulang ada di sini. Dendam terhadap keluarga Diepku. Kamu juga punya bagian. Selamat kawan. Untuk bisa menikahi menantu perempuan yang cantik. Lihat siapa yang berbohong tanpa berkedip. Apakah itu masih disebut istri cantik? Siapa kamu, Tuan Tu?
Jangan perhatikan. Itu karena kita. Pilihlah menantu, datanglah dari pedesaan. Tidak ada budaya. Berapa banyak lagi masalah yang ingin kamu timbulkan, pecundang. Menantumu adalah pilihanmu. Kamu bahkan tidak mengurusnya. Dia Pam, hari ini adalah hari besar. Jangan mempersulitku. Saya menyuruh Natuyet untuk membuka cadarnya. Memalukan sekali. Hari ini adalah pernikahan keluarga Lem. Saya membawa kontrak untuk merenovasi Binhai. Diberikan kepada 2 perusahaan untuk berkembang bersama. Kontrak renovasi ini tidak memiliki anggaran tetap. Benar. Saya dengar penawarnya adalah Tam Fan Tam, orang terkaya di Beijing. Saya juga telah mengerahkan sumber daya dari luar negeri. Ini adalah kesenjangan kelas. Tuan Tu, kamu membawakan kontrak Tam Fan Tam sebagai hadiah untuk kedua keluarga kita. Masih melihat ke belakang padamu. Saya datang ke sini dengan tangan kosong dan tidak mendapatkan hadiah apapun. Apa gunanya memberitahuku, Bu? Dia miskin sekali. Aku juga tidak memberimu hadiah apapun. Kalian sudah muak. Tidak peduli apapun dia, Pam adalah suamiku. Ku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatmu semarah ini. Menantu laki-laki yang tidak berguna ini. Selain pamer, tidak ada untungnya. Setidaknya dia menyembuhkan wajahku. Kenapa begitu cantik? Natuyet, penampilanmu sudah kembali. Mengapa Natuyet begitu cantik? Hanya sebentar, itu telah membayangi Tinnu. Ini adalah kebenarannya. Selama bertahun-tahun saya menderita kebencian. Kak, di mana kamu melakukan operasi plastik? Ingatlah untuk berhati-hati di jalan. Atau semuanya akan hancur. Jadi kecantikanmu juga harus estetis. Anda lihat, ia telah memulihkan penampilannya. Jangan biarkan Natuyet nikahlah dengan pria tak berguna itu juga. Temukan dia keluarga kaya untuk menikahkannya. Penampakan asli Natuyet seperti ini. Ini benar-benar membuka mata kami terhadap 4 keluarga besar. Anak keempat, sepertinya kamu punya anak laki-laki kan? Itu benar, lumayan. Dengan cara ini, kita bertiga bisa menjadi satu keluarga. Dia Pam membantuku mendapatkan kembali penampilanku. Kalian ingin menikahkanku lagi. Lihat aku telah menjadi apa. Natuyet. Ini hanya untuk kebaikanmu sendiri. Katakan padaku, apa bagusnya anak itu? Saya melihat Tuan dari sini. Anda masih bisa mengembalikan kontrak Tam Fan Tam. Bukankah itu hanya kontrak Tam Fan Tam? Jika aku mengucapkan satu kata, aku bisa membuatnya menariknya kembali. Apakah kamu mengagumi pria ini, Tam Fan Tam? Aku mau melihat. Bagaimana kamu bisa menggunakan satu kalimat untuk membuatnya mundur? Coba sebutkan namamu di depan 4 keluarga besar. 4 keluarga besar. Dalam beberapa hari ke depan, kontrakmu tidak hanya akan dicabut. Berani menantang 4 keluarga besar. Sungguh nyali. Kalau enak, telepon Tam Fan Tam untuk menunjukkannya padaku. Dalam 5 menit, segera datang ke Hotel Binhai untukku. Menggunakan trik lama lagi. Apakah kamu tidak menelepon terakhir kali? Biarkan Tam Fan Tam menjemputmu di villa nomor 1. Hasil pemipaan pada gelagar jembatan. Terakhir kali Tam Fan Tam benar-benar menyambut kami di villa nomor 1. Bagaimana Tam Fan Tam bisa mengetahui dukun gunung ini? Aku tidak berbohong. Dia Pam dan saya telah tinggal di villa No. 1 selama 3 hari sekarang. Dinding luar villa dicat merah. Saat aku memasuki pintu, aku melihat lampu kristal yang sangat besar. Terakhir kali saya pergi ke rumah Din Ho untuk membeli rumah. Mampir juga melihat villa nomor 1. Sepertinya aku punya perasaan itu. Tentunya mereka tidak melihat foto-foto itu secara online, kan? Aku juga tidak tahu. Untuk privasi, villa nomor 1 melarang fotografi. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Villa nomor 1. Saya harus buktikan keuangan saya di atas ribuan ribu. Hanya bisa masuk ke dalam dan berkunjung. Sederhana sekali, Tam Fan Tam memintaku datang ke villa nomor 1. Seharusnya menerimanya saja. Jangan khawatir, jangan biarkan penipu ini membodohimu. Mencurangi. Saya kenal dengan manajer rumah besar Din Ho. Biarkan aku meneleponnya. Paparkan dia di sini. Kecil. Sekarang segera pergi ke Hotel Binhai. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tunggu di sana, bersiaplah untuk diekspos. Dia Pam, kamu belum cepat. Minta maaf pada Tuan Tu dan Tuan Lem. Maaf, mereka tidak pantas mendapatkannya. Ayah, kenapa ayah tidak percaya pada dia Pam? Ini Tam Fan Tam, sangat membutuhkan dia Pam. Saya tidak perlu menjelaskan kepada katak-katak di dasar sumur ini. Saudari, dia merusak pernikahanku dengan Tuan Lem. Masih menimbulkan masalah dengan 4 keluarga besar. Kamu harus menceraikannya. Hindari terlibat di rumah kami. Benar, Tuan Lem dan Tuan Tu. Natuyet menceraikan pria tak berguna itu.
Apapun yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Enham kami. Nyonya Enham, yakinlah, saya hanya menyalahkan Natuyet karena menikahi orang yang salah. Menikah dengan orang yang salah. Keputusan terbaik dalam hidup saya adalah menikahi dia, Pam. Dia bahkan mentraktirku. Biarkan aku hidup seperti orang normal. Kak, apakah kamu kecanduan tidur? Saya bilang, villa nomor 1 tidak layak dimiliki Natuyet. Tempat yang tepat untuknya adalah Istana Kekaisaran di Beijing. Pengadilan Kekaisaran Beijing. Disitulah dunia bawah beroperasi. Pemiliknya adalah Tuan Tiet Din. Anak kecil, izinkan saya memberitahu Anda apa itu Tuan Tiet Din. Jangan bicara tentang 4 keluarga besar kita. 40 keluarga hebat bergabung bersama. Tidak cukup untuk dilihat, Tiet Din bekerja dengan sangat baik saat ini. Manajer H dari rumah Din Ho ada di sini. Biarkan aku melihat seberapa banyak lagi yang kamu pamerkan. Lihat aku mengeksposmu. Tuan keempat, tuan ketiga. Aku bilang, manajer H. Orang ini bilang dia ada di villa nomor 1. Apakah kamu kenal dia? Sepertinya aku benar-benar melihatnya. Kamu melihat lebih dekat. Dia sangat miskin. Apakah kamu yakin kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tidak terlalu yakin. Malam itu, Tam Fan Tam memberitahuku. Villa nomor 1 punya pemilik baru. Saya menderita rabun jauh yang parah. Jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku bilang, manajer H, apakah kamu salah tentang sesuatu? Dia pria yang tidak berguna. Menantu keluarga Enham. Bagaimana itu mungkin? Menginap di villa nomor 1. Pemilik villa nomor 1, di mana kita harus bisa kehilangan bintang kita untuk bisa masuk dan keluar. Pria ini. Maukah Anda mengizinkan saya melihat kartu 7 bintang? Selama aku mau, seluruh rumah besar di Din Ho akan menjadi milikku. Mengapa kamu masih membutuhkan kartu tidak berguna itu? Rumah besar Din Ho bernilai lebih dari puluhan miliar. Padahal keempat keluarga besar kita bersatu. Sulit untuk mengelola bahkan sepotong kecil makanan ketika Anda mengumpulkan semua sumber daya Anda. Jadi kamu tidak bisa mengeluarkan kartu bintang 7. Jadi kamu tidak bisa menjadi pemilik villa nomor 1. Kami hanya menerima kartu, bukan orang. Oke, hanya terima kartu, tidak ada orang. Sungguh sekelompok anjing yang meremehkan orang lain. Tuan Tu, saya berani memastikannya. Bukan dia yang tinggal di rumah kita. Aku masih punya pekerjaan. Sebaiknya kamu minta izin untuk pergi dulu. Oke. Paman. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saudari, baru saja menikah dengan seseorang selama beberapa hari dan dia sudah berpaling. Benar-benar, di balok jembatan, bilang saja di balok jembatan. Dan kita sedang membicarakan villa nomor 1. Demi muka, sekarang aku akan kehilangan muka dan mati. Kalian, dia Pam, kita tidak perlu menjelaskannya pada mereka. Bukankah kalian berdua bilang Tam Fan Tam akan datang? Kamu ada di mana? Jangan bilang kamu tersesat. Orang terkaya di Beijing, Tam Fan Tam tiba.